5 sekawan, minggat. Bagian 19. Jeritan di tengah malam. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan N yang sedang tercengang-cengang. Bahkan, menebak pun tidak. Mereka menatap isi koper yang terhampar di depan mereka. Mereka heran, aneh benar barang-barang selundupan itu. Mereka ingat pada barang-barang lain, yang juga terdapat dalam lemari geladak di kapal tua. Makanan berkaleng-kaleng. Benar, benar aneh. Anak-anak tak bisa mengerti, mengapa barang-barang begitu diselundupkan. Aneh, ujar Dick. Bingung aku melihatnya. Sudah pasti di sini sedang terjadi hal-hal yang misterius, karena kalau tidak, untuk apa Stick sekeluarga berada di sini? Dan kita pun melihat tanda-tanda isyarat cahaya yang datang dari sebuah kapal di tengah laut. Pasti di sini sedang terjadi sesuatu yang aneh. Mula-mula kita mengira akan bisa mengetahui lebih jelas apabila koper ini berhasil kita buka. Tapi ternyata rahasianya malah menjadi semakin rumit. Saat itu terdengar suara suami istri Stick berteriak-teriak memanggil Edgar. Tetapi Edgar tak berani menjawab, karena hidung Tim sudah merapat ke kakinya. Jangan-jangan ia nanti langsung menyambar. Sekali-sekali Tim menggeram, untuk mengingatkan bahwa ia tetap waspada. Kau tahu tentang kapal yang malam-malam memberi isyarat ke pulau itu? Tanya Julian. Pada Edgar, anak itu menggeleng. Aku tak tahu apa-apa tentang isyarat, katanya. Aku cuma mendengar mama berkata, iya, menunggu kedatangan Kelana malam ini. Tapi aku tak memahami maksudnya. Kelana, kata George menyambung. Apa itu? Orang, nama kapal, atau apa? Aku tak tahu, jawab Edgar. Kalau aku bertanya, selalu ditempeleng. Selidiki saja, sendiri. Kami akan mengetahuinya juga, kata Julian geram. Malam ini kami akan menunggu kedatangan Kelana. Terima kasih atas keteranganmu. Sehari itu anak-anak duduk diam-diam dalam gua. Mereka bermalas-malas. Hanya N saja yang sibuk. Ketika ia selesai, gua mereka semakin mirip rumah nampaknya. Selimut ditaruh di atas tempat tidur, sedang selimut luar yang tebal dan kasar dihamparkan di lantai sebagai pengganti permadani. Edgar tak diperbolehkan meninggalkan gua. Tim menjaganya dengan waspada. Sedetik pun tidak alpa. Edgar boleh dibilang terus-menerus tidur. Ia mengeluh kurang tidur semalam karena ketakutan kalau-kalau didatangi lagi oleh sapi dan macam-macam lagi. Sambil berbisik-bisik, Julian merundingkan rencana dengan saudara-saudaranya. Mereka memutuskan akan mengadakan penjagaan di atas tebing malam itu. Sekali menjaga berdua, silih berganti. Kalau Kelana datang, mereka akan menyusun rencana baru. Matahari terbenam, dan laut menjadi gelap. Edgar sudah tidur lagi, sehabis diberi makan malam yang terdiri dari ikan sarden, roti diisi corned beef, buah aprikot dalam kaleng, serta susu kaleng. Anak itu mendengkur pelan-pelan. N dan Dick naik ke tebing. Mereka mendapat giliran menjaga yang pertama. Saat itu sekitar 10:30 malam. Pukul 12:30 Julian dan George memanjat tali bersimpul, dan menggabungkan diri dengan Dick dan N. Tak ada kejadian penting yang bisa dilaporkan oleh kedua anak itu. Sebelum turun ke gua, Edgar masih mendengkur terus, sedang Tim masih tetap menjaganya. N dan Dick langsung tertidur pula, begitu mereka merebahkan diri di pembaringan. Julian dan George memandang ke arah laut, menjaga kalau-kalau ada kapal datang. Bulan bersinar malam itu, jadi keadaan sekeliling tidak begitu gelap. Tiba-tiba terdengar suara orang bercakap-cakap dengan pelan. Mereka melihat beberapa sosok tubuh samar di tengah batu-batu yang terhampar di bawah mereka. Suami istri Stick, bisik Julian. Kurasa mereka hendak berangkat lagi ke bangkai kapal. Terdengar bunyi dayung masuk ke air, dan kemudian anak-anak itu melihat sebuah perahu bergerak ke tengah laut. Saat itu Julian disenggol oleh George, yang menunjuk-nunjuk ke arah laut terbuka. Jauh di tengah nampak cahaya lampu berkelip-kelip. Datangnya dari sebuah kapal yang hampir-hampir tak nampak oleh mereka. Kemudian bulan menghilang di balik awan. Selama beberapa waktu, tak suatu pun bisa mereka lihat. Tetapi mereka terus mengamat-amati sambil menahan napas. Apakah kapal yang nampak samar-samar itu yang bernama Kelana? Atau barangkali pemiliknya yang bernama begitu? Apakah para penyelundup akan beraksi malam itu? He, kulihat sebuah perahu lain, ujar George. Mestinya datang dari kapal yang di tengah laut. Kau bisa melihatnya, karena bulan sudah muncul dari balik awan.
Perahu itu menuju ke bangkai kapal. Rupanya disitulah tempat mereka bertemu. Tetapi kemudian terjadi hal yang sangat menjengkelkan. Bulan kembali menghilang di balik awan. Lama juga menghilangnya, sampai anak-anak tak sabar lagi. Namun akhirnya, bulan muncul juga. Sinarnya menerangi permukaan laut. Sekarang kedua perahu itu meninggalkan kapal, ujar Julian dengan perasaan tegang. Rupanya mereka sudah bertemu, dan juga sudah memindahkan barang-barang selundupan. Sekarang perahu yang satu kembali ke kapal yang di tengah laut, sedang perahu Stick menuju kemari. Kalau mereka sampai di pantai, kita ikuti dari belakang. Dengan begitu, kita bisa melihat di mana barang-barang selundupan disembunyikan. Setelah beberapa waktu, akhirnya perahu suami istri Stick sampai ke pantai. Selama beberapa menit sesudahnya, Julian dan George tak bisa melihat apa-apa. Tetapi kemudian, suami istri Stick nampak sedang berjalan menuju ke puri. Pas Stick memanggul sesuatu, yang nampaknya seperti bungkusan besar. Dari tempat mereka mengintip, anak-anak tak bisa mengetahui apakah ibu Stick membawa barang atau tidak. Suami istri Stick sampai di halaman puri, lalu menuju ke lubang masuk ke ruangan bawah tanah. Mereka membawa barang-barang selundupan ke bawah, bisik Julian. Sementara itu ia dan George sudah mengamat-amati dari balik tembok yang letaknya tak jauh dari lubang masuk. Itu, kita kembali sekarang dan menceritakan penglihatan kita pada Dick dan Anne. Kita harus menyusun rencana. Kita harus berusaha merebut barang-barang selundupan itu, mengangkutnya ke darat dan kemudian menghubungi polisi. Sekonyong-konyong terdengar suara menjerit. Jeritan di tengah malam. Suaranya melengking tinggi, suara orang yang sangat ketakutan. Anak-anak ngeri mendengarnya. Mereka tak tahu dari mana datangnya suara itu. Cepat, ke gua. Jangan-jangan Anne yang menjerit, kata Julian. Mereka berdua lari secepat-cepatnya menuju lubang di tebing, lalu bergegas menuruni tangga tali ke gua. Sesampainya di bawah, Julian memandang berkeliling dengan perasaan cemas. Apa yang telah terjadi di situ, sampai Anne menjerit begitu ngeri. Tetapi ternyata Anne masih tidur nyenyak. Dick bahkan mendengkur, bersama-sama dengan Edgar dan tim masih tetap menjaga dengan waspada. Aneh, ujar Julian. Ia masih kaget. Benar-benar aneh. Kalau begitu, siapa yang menjerit tadi? Tak mungkin Anne, karena kalau dia yang menjerit sekeras itu dalam tidurnya, pasti yang lain-lain sudah terbangun. Kalau begitu siapa yang menjerit? Kata George. Ia agak ngeri sekarang. Aneh ya, Julian. Seram rasanya. Kedengarannya tadi seperti teriakan seseorang yang sangat ketakutan. Tapi siapa yang menjerit? Dick dan Anne dibangunkan, lalu diceritakan tentang jeritan aneh itu. Anne sangat kaget. Sedang Dick tertarik mendengar laporan bahwa dua perahu mengadakan pertemuan di bangkai kapal tua, dan suami istri Stick kemudian kembali dengan membawa barang-barang selundupan yang kemudian mereka masukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Wah, asyik, ujarnya gembira. Besok kita akan mengambilnya. Kenapa aku yang kalian kira berteriak tadi? Tanya Anne. Apakah kedengarannya seperti suara anak perempuan? Ya, kedengarannya seperti jeritanmu jika tiba-tiba dikejutkan, kata Julian. Benar, benar menjerit, seperti anak perempuan. Bukan berteriak, yang biasa dilakukan anak-anak laki-laki. Aneh, kata Anne. Ia berbaring kembali di tempat tidur. George merebahkan diri di sampingnya. Aduh Anne, tempat tidur kita penuh dengan boneka, kata George dengan jengkel. Dan beruang-beruang pun kau baringkan di sini. Kau memang benar-benar anak kecil. Aku bukan anak kecil, jawab Anne tersinggung. Boneka dan beruang itu yang masih kecil. Mereka takut dan kesepian, karena terpisah dari gadis kecil pemilik mereka. Karenanya kuajak tidur bersamaku. Pasti gadis kecil itu akan senang. Gadis kecil, kata Julian sambil berpikir-pikir. Kita tadi rasanya mendengar jeritan seorang anak perempuan. Kita juga menemukan sebuah koper kecil, isinya penuh dengan pakaian serta boneka-boneka kepunyaan anak perempuan. Apa arti semuanya ini? Anak-anak terdiam sesaat. Kemudian Anne mendapat firasat. Aku tahu, katanya bersemangat. Barang yang diselundupkan itu sebenarnya seorang anak perempuan. Anak itu diculik, dan ini boneka-boneka kepunyaannya. Pakaian yang dalam koper itu juga kepunyaannya yang ikut dicuri pada saat ia diculik, supaya ia bisa berganti pakaian. Anak itu sekarang ada di pulau. Kalian tadi mendengar jeritannya.
Sewaktu dibawa oleh suami istri Stick yang jahat ke ruangan bawah tanah. Kurasa dugaan N benar, ujar Julian. Kau pintar, N. Kurasa kau benar. Pulau ini bukan dipergunakan oleh penyelundup, melainkan penculik. Penculik, apa itu? Tanya N. Ia memang masih kecil. Penculik mencuri anak kecil atau orang dewasa, lalu disembunyikannya di salah satu tempat. Kalau uang tebusan yang diminta olehnya sudah dibayar, barulah yang diculik. Dibebaskan kembali, ujar Julian menerangkan. Rupanya itulah yang terjadi sekarang di sini. Ujar George. Betul, sambung Dick. Seorang anak perempuan putri keluarga kaya diculik, lalu dibawa dengan perahu dari sebuah kapal ke bangkai kapal tua. Dari situ dijemput oleh suami istri Stick. Jahat benar mereka itu. Dan tadi kita mendengar jeritan anak itu, ketika dibawa ke ruangan bawah tanah, kata George. Julian, kita harus menolong anak itu. Tentu saja, jawab Julian. Jangan khawatir, akan kita selamatkan anak itu. Besok kita akan membebaskannya. Tiba-tiba Edgar terbangun. Kalian ngomong tentang apa? Tanyanya. Siapa yang harus diselamatkan? Bukan urusanmu, bentak Julian. George menyenggolnya, lalu berbisik-bisik. Mudah-mudahan Ibu Stick saat ini cemas karena kehilangan Edgarnya yang manis, secemas ibu yang kehilangan anak perempuannya, kata George. Besok kita akan menemukan tempat anak itu disembunyikan, lalu menyelamatkannya, ujar Julian. Suami istri Stick pasti akan waspada. Tapi kita toh akan berhasil. Aku capek, kata George sambil merebahkan diri kembali. Kita tidur saja sekarang. Nanti kalau bangun lagi, badan kita sudah segar kembali. N. Geserkan boneka-boneka ini ke pinggir sedikit. Paling sedikit 3 tertindih olehku. Boneka-boneka itu diambil oleh N, lalu dibaringkannya di sisinya. Kalian tak perlu merasa kesepian, katanya. Kalian akan kurawat baik-baik, sampai saatnya bisa berkumpul lagi dengan ibu kalian. Selamat tidur. George mendengar kata saudara sepupunya itu, tetapi ia diam saja. Tak lama kemudian mereka tertidur semua. Semua, kecuali Tim. Anjing itu menjaga sepanjang malam. Selama Tim ada, anak-anak tak perlu bergiliran menjaga gua. Tak ada penjaga yang sebaik Tim.